Bagi kita sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua manusia punya kekuatan yang sama dalam menanggung bebannya. Ada beberapa orang yang tidak punya keberanian menghadapi masalah, tidak punya kekuatan menghadapi masalah, dan kita tidak boleh menghakimi segolongan orang seperti ini. Sehingga tidak jarang ketika seseorang menghadapi masalah yang cukup berat, selain dia kan penyakit mental, terkadang dia harus mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dan ini menjadi satu fenomena yang menjadi perhatian kita bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab pun ada diceritakan satu tokoh yang hampir melakukan bunuh diri ketika dia melihat satu keadaan di luar dugaan dia saat penjara itu terbuka, dan dalam perkiraannya mungkin bahwa orang-orang tahanan itu akan keluar lari, dan dalam segi pekerjaan mungkin dia ketakutan kehilangan pekerjaan. Akhirnya ada tindakan di mana dia mau melakukan tindakan bunuh diri. Dia adalah kepala penjara yang ada di Filipi. Bapak Ibu boleh baca di Kisah Para Rasul 16. Yang terjadi di situ adalah tekanan yang begitu berat kepada kepala penjara itu, di mana banyak hal yang akan terjadi yang dia pikirkan, sehingga ketakutan itulah yang membuat dia akan mengakhiri hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi? Paulus dari dalam tahanan di ayat 28 di situ dia berteriak, "Jangan celakai dirimu, kami masih ada di sini. Jangan celakai dirimu, kami masih ada di sini." Teriakan ini yang membuat kepala penjara itu berhenti melakukan bunuh diri. Bahkan dalam Alkitab jelas dikatakan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi bersama keluarganya. Saudara, saat ini orang-orang di sekitar kita butuh teriakan dari kita, butuh teriakan yang menghadirkan kita di hidupnya. Jangan celakakan dirimu, kami ada di sini. Orang-orang yang mengalami tingkat depresi, stres, atau mau mengakhiri hidupnya, dia tidak butuh nasihat sebenarnya, tapi dia butuh pendampingan. Dia butuh dimengerti, dia butuh dipahami. Berapa banyak kita hanya menghakimi orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Berapa banyak kita menghakimi orang-orang yang depresi, stres, yang akhirnya mereka tidak mau cerita dengan kita karena mereka takut dikata-katai, mereka takut mengalami penghakiman, menerima penghakiman dari kita. Saudara, yuk kita kampanyekan kepada semua orang, kita ada untuk mereka, kita bisa berdoa untuk mereka, kita bisa mendengarkan mereka, kita bisa memahami mereka. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau bunuh diri, pada dasarnya tidak ada orang yang mau stres, pada dasarnya tidak ada orang yang mau mengalami penyakit mental yang lain. Hanya pada saat mereka mengalami masalah itu tidak ada pendampingan. Hanya pada saat mereka mengalami masalah itu mereka tidak tahu mau lari kepada siapa, mau cerita kepada siapa. Mari kita buat satu super system di setiap rumah kita, di lingkungan kita, di keadaan kita, untuk berteriak kepada orang-orang, kami ada di sini, kami mau berdoa untukmu, kami mau hadir untukmu. Mari kita sayangi jiwa-jiwa yang mungkin saat-saat ini sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup, jiwa-jiwa yang sudah mulai mau mengakhiri hidupnya. Kita berteriak ke Paulus, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini untukmu. Mari kita saksikan kasih Kristus kepada semua orang dengan pendampingan, dengan penguatan yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.